Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga untuk kita kali ini DPR diberkahi Allah Taala. Itu saya mohon ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap. Sebelum saya dimulai, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mengingatkan saya absen saja satu-satu. Arif Ahmanto. Masih Denis Rafa Aulia Efraim Hafiz Ilham Kurnia Tiga Dwi Muhammad Prasetyo Muhammad Abdul Hamid Subair Muhammad Fadli Muhammad Ibnu Fabir Muhammad Rafael Muhammad Rizky Lembang Kata Biar Rizky Ramadan Tarik Firdaus. Oke, saya berharap pelajaran kali ini bisa saya sampaikan nanti kepada teman-teman kalian yang hari ini tidak masuk. Oke, kita akan pelajari teknik mesin bubut dengan topik membuat benda kerja sederhana. Pada saat melaksanakan operasi mesin bubut, kalian harus sudah memahami bagian-bagian utama mesin bubut. Kenapa? Bagian-bagian utama mesin bubut itu akan kalian temui ketika kalian bekerja nanti, ya. Kalian sudah paham cekam itu yang mana, kepala lepas yang mana, fungsinya buat apa, itu harus kalian pahami sebelum kalian bekerja mengoperasikan mesin bubut. Nah, ini yang pertama, bagian utama itu kepala tetap. Kepala tetap ini posisinya di mana? Ada sebelah kiri. Lalu kepala lepas di sebelah kanan. Cekam posisinya ada di kepala tetap. Lalu tulpos fungsi buat apa? Kelihatan atas fungsi buat apa? Lalu kelihatan lintang sini buat dan bubut rata atau faces. Lalu yang ketujuh adalah air memanjang, fungsi buat mengurangi diameter benda kerja. Lengkap ya, mengurangi diameter benda kerja. Oke. Ini apa? Ini lambang. Ini apa? Ini namanya apa? Ini bagian utama mesin bubut. Namanya apa? Kepala tetap. Ya, tetap itu di kepala tetap itu ada cekam, ada juga tuas mengatur kecepatan. Gitu ya. Posisi dia ada di sebelah kiri. Ini kepala tetap. Selanjutnya ini apa? Jafar. Oke, kepala lepas. Kepala lepas ini ketika kita melakukan pengeboran, ini kan saya terputar.
Kalau kita melakukan pengeboran, senter terputar tetap ada di situ atau dilepas? Diganti dengan center bore yang isinya center blade. Gitu ya. Bubut awal, setelah itu diganti ke mata bor. Ini kualitas. Ini fungsinya buat ini fungsinya untuk Ibrahim. Part itu ada sebelah kiri atau sebelah kanan? Hah? Kanan. Gimana teman-teman? Kanan betul nggak? Harusnya ada di sebelah kiri. Ini kan gambar gitu. Kenapa tidak di kanan, harus di kiri? Ada yang bisa jawab? Jadi sebelum dia sampai pada posisi yang harus kita bubut, dia tidak dapat cekam. Ya. Nah, ini eretan. Ibrahim, ini eretan. Ya. Eretan ini ada 3. Rafael, apa aja eretannya? Panjang, melintang, sama eretan atas. Oke. Itu dari atas dulu, eretan atas, eretan lintang, eretan. Ya. 3 ya. Saya ngikutin gambar tuh, karena A-nya itu memanjang dulu, B-nya lintang, C-nya atas. Terus tadi A atas, ada gambar langsung saya dapat ketika sudah ada tulisan A, B, C-nya. Oke, alat selamat kerja yang harus dipakai ini apa? Helm wajib kamu pakai, ya, karena kamu menghadapi benda berputar. Ya, takut kamu nunduk, rambut kamu nempel di cekam, sedang berputar. Saya nggak bisa cerita kalau begitu. Ya. Ini kacamata. Kalau kacamata ini kalau di bengkel ada tapi nggak banyak, cuma buat instruktur aja. Ini safety, sepatu safety juga wajib dipakai di tempat mesin bubut, karena berdasarkan mesin bubut itu nggak ada yang enteng, nggak ada yang ringan, berat semuanya, ya berat. Kalau yang 1 pin panjang 15 cm aja kalau dibangun jempol kaki kita, gimana jadi TPM itu? Nah, jadi sakit, ya harus pakai safety. Paling enggak sepatu yang aman lah, jangan sepatu karet. Kenapa sepatu karet? Licin, ya. Kalau ditumpahan oli, licin bos sepatu karet. Gitu. Misalkan sepatu yang bawahnya nggak licin, soalnya itu nggak licin, gitu ya. Oke. Nah, ini proses pembubutannya. Kita udah masuk ke proses pembubutan. Pertama, memasang benda kerja. Yang kedua, mengatur putaran mesin. Yang ketiga, memasang dan men-setting pahat bubut. Yang keempat, membubut rata muka atau facing. Yang kelima, membubut pemanjang atau membubut diameter. Untuk memasang benda kerja, ini dipastikan posisi mesin dalam keadaan off. Bagaimana caranya? Off itu kita masukkan saja ke gigi yang tidak masuk gigi, yang free. Ketika diputar cekamnya enteng, itu berarti free. Ya. Jadi kalau mau dihidupin dia gak muter. Kalaupun nanti mungkin ada teman kamu yang bukan iseng sih, nggak sengaja gitu, buat nyenggol, nah hidup. Pastikan itu ya, pastikan masih dalam keadaan off. Dan pemasangan itu tidak boleh terlalu panjang. Kalaupun dia terlalu panjang benda kerjanya, harus ditopang dengan center. Nah,
Gitu. Ya. Kalau yang panjang ditentukan dengan senter bebas. Lalu mengatur putaran mesin. Nah, ini mengatur putaran mesin. Ini juga sama. Ya. Ini harus kamu kerjakan sebelum memasang pahat kubur. Jadi ini yang kedua, mengatur putaran mesin. Ada rumusnya dia. S sama dengan CS kali 1000 bagi Pi kali D. Ada yang bisa menjabarkan ini? Juga. Liga. Coba terangin Liga. Oke. N itu simbol dari putaran mesin. Satuannya RPM. CS itu cutting speed. Nah, ini ada tabelnya. Tabel bahan-bahan material untuk pembubutan. Nanti ada kecepatan potongnya cutting speed di situ. Tabel-tabelnya. Lalu 1000 itu sudah ada angka tentuan standar. Jadi gimana nanti kalian bekerja, misalnya di Jepang atau di Jerman, putaran mesinnya seperti ini rumusnya. Ya. 1000 itu sudah diakui dunia. 1000 itu. Ya. Lalu Pi ini ada yang 22/7 ya. Ada juga yang 3,14. Yang kita pakai adalah 3,14. Nah, yang D ini diameter. Ya. Diameter benda yang berputar. Gitu. Ya. Otomatis kalau dibilang diameter benda berputar, antara mesin buku dengan mesin pres diameternya berbeda. Kalau mesin buku berarti diameter benda kerja, kan yang berputar benda kerja. Ya. Pahami prinsip itu. Kalau mesin buku itu yang berputar benda kerja, pisaunya bergerak secara perlahan. Sedangkan di mesin pres, mesin kerjanya pisau berputar kerja perlahan. Ya. Itu. Jadi kalau di mesin put diameter apa? Benda kerja. Sedangkan di mesin pres diameter pisau. Gitu ya. Nah, 25 dari mana? Nah, ini tabelnya. Baja perkakas untuk pembubutan kasar 25 sampai 45. Kita ambil yang minimal yaitu 25. Gitu. Sehingga putaran yang kita inginkan adalah 128,415 rpm. Nah, jika di mesin bubut itu di tabelnya tidak ada 128, angka yang mendekati misalnya 130 ya, atau 125 yang mendekati angka tersebut. Paham sampai sini? Nah, ini pengatur kecepatannya. Ada tuas di situ, itu pengatur kecepatannya. Ya. Ada juga pengatur untuk membuat bulir, di situ juga ada tuasnya. Lanjutnya adalah memasang dan men-setting pahat kubur. Memasang sekaligus men-setting. Ya, memasang dan men-setting. Nah, ini. Ya. Pahat itu harus tinggi senter. Karena senter putar adalah alat untuk men-settingnya. Ya. Ketajaman pahatnya itu harus tinggi senter, sama dengan senter. Gitu. Bagaimana caranya? Kalau misalnya kurang tinggi, kita tambahin plat. Namanya paralel plat. Kenapa disebut paralel? Platnya itu harus sepanjang dan selebar pahat kubur. Gitu. Ya. Jangan tidak standar. Kalau misalnya ada plat yang tidak sesuai, misalnya sama plat, lebaran platnya, karena dia akan mentok kecepatan ketika dipakai kubur. Harus selebar dan sepanjang pahat kubur. Kita sebut paralel plat. Ya, paham ya? Jadi pakai paralel plat untuk mengganjal apabila pahat tidak setting. Oke. Kenapa sih memang kalau nggak setting? Kalau misalnya tidak setting, nah misalnya ini gambar yang A itu higher X, berarti posisinya ketinggian. Ya. Yang di bawah adalah kerendahan, lower X. Jadi nanti dia akan timbul benjolan.
misalnya ketika kamu menyebut tatap muka atau facing ada benjolan, berarti itu pahatnya tidak center. Nah ini bubut tatap muka. Bubut tatap muka itu menggunakan apa? Eretan apa? Eretan lintang. Ya, eretan lintang. Jadi eretan lintang itu fungsinya untuk mengurangi panjang benda berjarak. Ya, oh jangan salah. Nah, beda dengan eretan panjang. Eretan panjang untuk mengurangi. Nah ini bubut tatap panjang. Yang menggerakkan pahat pakai apa? Eretan apa? Eretan panjang. Ya. Fungsinya untuk mengurangi itu adalah bubut panjang atau bubut diameter. Demikian, terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan? Atau saya yang bertanya? Hah? Oke. Siap ya. Nah, coba Hafiz Adilisman, coba terangin rumus putaran mesin tersebut. N sama dengan gitu. N sama dengan, nanti diartikan. N sama dengan CS kali dibagi V. Nah, jadi N itu apa? Simbol dari putaran mesin. Ya, N itu putaran mesin. Nanti kalau di teknik kamu ketemu ada N besar dan N kecil. N kecil itu putaran mesin. Kalau N besar, beritahu putaran kepala pembagi ketika pelajaran press kompleks. Ya. Nah. N itu putaran mesin, simbolnya adalah N. Lalu CS apa? Speed. Atau kecepatan sayap. Ya, kecepatan sayap itu sudah ada tampilannya, jadi tidak bisa nebak-nebak. Ya, di situ ada tabel baja perkakas, baja karbon rendah, baja karbon menengah, besi cor kelabu, kuningan, dan aluminium. Kalau besi cor itu mungkin yang istilah orang luar itu babet. Lalu 1000 itu sudah angka ketentuan, sudah standar. Ya, standar. P itu 3,14, juga angka ketentuan P-nya itu. Dan D-nya diameter apa? Ya, kalau kita lagi belajar tersebut berarti D-nya diameter. Gitu ya. Jadi setiap diameternya berbeda-beda, putarannya pun berbeda. Ini kan diameternya 62. Ya. Berarti putarannya 128. Gitu. Istilahnya seperti ini. Ketika kalian naik motor yang pakai kopling atau pakai gigi, ya, kalau sekarang banyak motor metik ya, pakai gigi, kali gas jalan aja ya. Tapi kalau ada motor yang pakai gigi, itu pasti giginya berpindah-pindah. Ketika dia nanjak, gigi satu, turunan gigi 3. Atau kalau mau saya bensin, matiin aja. Kalau turunan, ya, turun matiin aja. Itu, ya. Ketika ada polis tidur,
Atau istilahnya kalau di Betawi gajlukan. Turunkan gigi jadi gigi satu. Jadi kita tadi pakai rata nih, jalan rata. Dan ada kan 3 atau 4 ya. Jalan rata. Enak tuh. Ketika kamu gajlukan, ukur gigi. Anak gua Pak, saya mau main gigi satu terus. Mau tanjakan kan, gajlukan gitu. Lucu kan? Sama ketika kamu membungkuk, gak dirubah-rubah RPM-nya. Lucu juga sebenarnya itu, cuma karena kamu gak ngerti, akhirnya gak lucu itu, gak ditawain. Tapi kalau kamu naik motor dari rumah sampai Al-Muhajirin gigi satu, pasti dibilang udah beres ini, ada yang aneh orang ini. Emang gak boleh pakai gigi satu? Boleh, cuma ketika nanti gigi satunya rusak, habis, ya aus itu habis karena gesekan, ya aus itu AUS bukan haus, AUS. Kalau haus pakai H, ini haus. Itu habis karena gesekan. Kalau giginya yang satu habis, gigi satunya habis, ketika ganti gigi semua diganti. Satu set, 1, 2, 3, 4. Gak bisa satu aja Pak, kan yang cuma satu. Karena kalau diganti satu aja, gak mungkin dia nyangkut lagi gitu. Sama yang 2, 3 dan 4. Gitu. Hanya biar aman, justru kalau misalnya biar umur lama, panjang, aman, mesti ganti-ganti gigi. Sama ini juga di mesin buku. Ada beberapa mesin yang ketika ganti gigi dari udah bermasalah. Kenapa? Mungkin di awalnya taunya udah giginya itu aja. Gitu. Padahal ganti-ganti harusnya. Misalnya benda kerja yang diameternya 2 in, 50,8. Nah, 1 in 25,8. Berarti 50,8. Berarti situnya dia bukan 62, 50,8. Mungkin kalau 50,8 dia bukan 128 nanti putarannya, bisa aja 150 RPM gitu ya, paham ya? Nah makanya tadi tabel itu ada pekerjaan halus dan pekerjaan kasar. Karena kalau pekerjaan halus semakin kencang dia, semakin halus putaran mesin semakin besar, benda semakin halus. Dengan catatan benda kerja bisa bagus itu yang pertama parameternya harus pahatnya tajam. Gitu. Kalau pahatnya tajam sekencang apapun tetap aja hasilnya nggak begitu bagus. Malah ada hal-hal yang terlewat nanti ketika mengumpul itu. Ada bos-bos yang terlewat. Gitu ya. Paham? Ada yang bertanya? Oke, kalau tidak, akan depan kita akan belajar tentang membubut tirus. Ya. Membubut tirus itu menggunakan air tanah apa? Atas. Dari pendidikan dari pemanjang ngobrol dia. Dari percaya dulu air pendidikan, air tanah atas. Tapi air tanah atas juga posisinya harus digeser beberapa derajat. Gitu ya. Paham itu ya? Harap sebelum belajar itu nanti kita belajar, kalian sudah membaca atau melihat Google tentang membubut tirus. Jadi ketika pada saya sampaikan, kalian tidak tidak terlalu kosong. Ketika interaksi kalian bisa berjalan dengan baik. Oke, demikian dari saya. Jadi, assalamualaikum.